Musuh-musuh Islam, mereka punya misi untuk menghancurkan konektivitas ini. Sebab mereka tahu kalau ini hancur, ya udah, misi mereka tercapai untuk menghancurkan agama Islam. Senantiasa setiap zaman mereka orang-orang ingin memadamkan dengan mulut mereka, dengan misi mereka, dengan perbuatan mereka cahaya-cahaya tersebut, ingin menggunting, menghilangkan konektivitas ini di antara umat, hingga orang nggak peduli dengan sanad, dengan segala macam misi mereka yang mereka lakukan. Sehingga itu yang membuat mereka terobsesi untuk memutus ekspor sanad yang kuat, yang muttasil ke negeri-negeri muslimin, seperti ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, ke Asia, ke mana-mana tempat. Diputusnya di mana? Di Haramain Syarifain. Diputusnya di mana? Di Hadramaut. Dengan masuknya faham-faham yang mengkafirkan, yang membid'ahkan, yang mensesatkan dan lain sebagainya, hingga terputus dan terkikis hal yang semacam ini. Koneksinya kita melalui jalur sanad, melalui para syuyukh. Walidzalik min a'zamin ni'am alaina, di antara nikmat Allah yang terbesar kepada kita, Allah Ta'ala anugerahkan kita ini semuanya punya syuyukh, punya guru-guru yang menghubungkan kita kepada orang-orang mulia. Karenanya ini adalah sir, rahasia keberhasilan para aulia wa salihin. Keberhasilan wali songo karena mereka adalah orang-orang yang terkoneksi. Dakwahnya mereka dakwah yang terkoneksi dan mengkoneksikan orang lain. Walidzalik orang-orang musuh-musuh Islam, mereka punya misi untuk menghancurkan konektivitas ini. Sebab mereka tahu kalau ini hancur, ya udah, misi mereka tercapai untuk menghancurkan agama Islam. Senantiasa setiap zaman tuh yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutim. Di dalam syair Imam Al-Haddad beliau bilang, yuriduna yutfu bi afwahi zurihim masabiha nurin qad mahat lidhalami minas salafil madin wal khalafil ladzi dzakarna kiram a'gabat bikirami. Mereka orang-orang ingin memadamkan dengan mulut mereka, dengan misi mereka, dengan perbuatan mereka cahaya-cahaya tersebut, ingin menggunting, menghilangkan konektivitas ini di antara umat, hingga orang nggak peduli dengan sanad, dengan segala macam misi mereka yang mereka lakukan. Sehingga itu yang membuat mereka terobsesi untuk memutus ekspor sanad yang kuat, yang muttasil ke negeri-negeri muslimin, seperti ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, ke Asia, ke mana-mana tempat. Diputusnya di mana? Di Haramain Syarifain. Diputusnya di mana? Di Hadramaut. Dengan masuknya faham-faham yang mengkafirkan, yang membid'ahkan, yang mensesatkan dan lain sebagainya, hingga terputus dan terkikis hal yang semacam ini. Di Hadramaut masuknya daripada kelompok komunis yang menguasai negeri tersebut, hingga begitu terputus sanad itu, maka terjadi penyimpangan di dalam pola fikir, di dalam akhlak, di dalam metode dakwah, di dalam beragam hal, dalam keilmuan yang zahir maupun yang batin, dengan putusnya hal tersebut. Tapi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau, mereka berkehendak, wallahu mutimma nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan agamanya ini. Zakar Syekhna Al-Habib Umar itu begitu di awal-awal hari-hari pertama komunis angkat kaki dari Hadramaut, itu diadakan ziarah Nabi Allah Hud pas bulan Sya'ban. Setelah komunis minggat dari Hadramaut, itu ada salah seorang tokoh mustasyrik ikut hadir di kendaraannya, di mobilnya. Dia udah sepuh, udah tua. Di situ kebetulan ada orang sana yang nganter. Itu dia ikut hadir dengan mobilnya, penasaran, mau melihat kira-kira masih ada sisa gak dari ajaran para salaf. Apakah masih ada peminatnya ajaran para salaf setelah puluhan tahun, 30 tahun tuh komunis berkuasa di negeri Hadramaut. Masih ada peminatnya gak? Gak tuh yang dia dapat Syekh Hud itu penuh dengan para peziarah, dengan kebiasaan mereka, dengan adat mereka, dengan keilmuan mereka, dengan ceramah mereka, dan wajah-wajah yang bagaikan purnama di situ berseliweran. Hingga akhirnya orang ini, mustasyrik ini, dia berkata, kita puluhan tahun merencanakan dan puluhan tahun menguasai, akan tetapi usaha kita gagal berubah dalam sehari semalam, ya berbalik.
tetap kembali seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya. Kenapa? Sebab ja'al haqq wa zahaqal batil. Al-haq sabit. Sifatnya hak itu meresap, tetap ada. Walaupun galil sedikit tapi tetap sabit. Tapi al-batil sifatnya itu adalah zuhug, bakalan terkikis, bakalan pudar, bakalan hilang. Walaupun kelihatannya glamor, walaupun digembar-gemborkan orang, sebentaran bakalan hilang, sebentaran bakalan habis. Subhanallah. Wahakadha. Dan setelahnya mereka terjalin kembali hubungan dengan para ulama, dengan para masyayikh. Dan di masa-masa krisis tersebut, subhanallah, Allah Ta'ala sayang kepada negeri Indonesia ini, tetap dikirim para ulama dari Haramain Syarifain ala muqaddamatihim Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, dan juga para ulama Hadramaut yang hijrah ke Haramain Syarifain seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dan para ulama, para masyayikh yang datang ke bumi Indonesia ini, termasuk juga Al-Habib Hasan Al-Syatiri, Al-Habib Salim Al-Syatiri, wa ghairuhum minal ulama wal awliya. Di masa-masa komunis itu menduduki Hadramaut, tetap jalur tersebut Allah Ta'ala menyediakan itu Pak yang murni untuk menyalurkan mata air yang suci kepada pencari-pencari kebenaran di seluruh dunia, hingga itosal manitosal, membuka peluang bagi siapapun untuk tetap bisa terkoneksi dan tetap terhubung. Sekarang nikmat dari Allah datang, kemudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang-orang yang terkoneksi dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan koneksi ini bukan hayalan kita, tetapi dijadikan hakikat koneksi yang sebenar-benarnya, yang menghubungkan kita dengan para aulia, dengan para salihin. Tahu gak? Orang tuh kalau dia terkoneksi, hatta dakwahnya berkah, hatta omongannya berkah, hatta sedikit amalan dakwah yang dia lakukan itu menjadi berkah. Menjadi berkah sedikit yang dia lakukan apabila dia terkoneksi. Leish, kenapa? Sebab mereka menampung sebuah sir. Apa sir tersebut? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wabi yasma', wabi yubsir, wabi yabtish, wabi yamshi. Dia melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, menjamah, menyentuh dengan Allah. Harakatnya dia semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bikin harakatnya jadi berkah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan kita konektivitas ini.